Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan Saya Marvel Rifki Ruwansyah, absen 19. Saya Muhammad Rizky Fabiandra, absen 23. Saya Najwa Putri Astiar, absen 25. saya Raffi Faulia Salsabila, absen 29. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan podcast tentang strategi ancaman terhadap integrasi nasional yang meliputi ancaman militer dan ancaman non-militer, serta dijelaskan pula definisi dan strategi mengatasi ancaman non-militer dalam bidang politik, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tentunya pernah melihat peta dunia kan? Nah, di dalam peta tersebut, kalian dapat menunjukkan posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Diapit oleh dua benua yang kalian pasti nggak asing, yaitu ada benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat-sangat strategis. Perlu kalian ketahui juga bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahannya saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Di antara lainnya, jadi gue mau tahu dong Sal, apa yang lu tahu tentang aspek-aspek kehidupan sosial tuh ada berapa sih? Gue tahu nih, tapi gue cuma tahu 7. Yang pertama, ada penduduk Indonesia berada di antara daerah berpendudukan padat di utara dan daerah berpendudukan jarang di sebelah selatan. Lalu yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, ada demokrasi. Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ada ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialisis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Lalu yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Lalu yang keenam, kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Lalu yang terakhir ada yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur. Nah, gue udah nyebutin 7, baru tahu 7. Nah, gue lempar lagi ke lu. Nah, jadi posisi silang Indonesia sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Salsa merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan. Perannya juga dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Fabian, lu tahu nggak? Kalau tahu boleh jelasin dong. Oke, jadi ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, berikut ini akan diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer. Jadi, ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ke depan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya.
Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Nah, di sini ada strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik. Dalam menghadapi ancaman yang berdimensi politik, strategi pertahanan di bidang politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia. Menurut Mr. Bekri, strategi di bidang politik terwujud dengan adanya kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi Pancasila yang telah mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta mampu melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk melaksanakan strategi dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilakukan melalui dua pendekatan berikut. Nah, yang pertama ada pendekatan ke dalam. Salsa, lu tahu nggak apa itu pendekatan ke dalam? Boleh tolong jelasin dong? Nah, pendekatan ke dalam yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam rangka negara demokrasi yang menghargai kebinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas politik dalam negara yang dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Penataan ke dalam diwujudkan melalui pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang dikemas ke dalam penguatan 3 pilar berikut. Nah, di sini jadi ada 3. Yang pertama, penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, dan bersih. Bebas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan bertanggung jawab yang berkemampuan mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan negara, seperti tercantumnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, penguatan lembaga legislatif, sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. Lembaga legislatif yang mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam memproses dan melahirkan produk-produk legislasi berupa peraturan undang-undang bagi kepentingan membangun nasional. Lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi kontrol secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara, bukan atas kepentingan golongan atau pribadi, serta berdasarkan kaidah dan etika bernegara dalam negara demokrasi. Lalu yang ketiga, ada penguatan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi masyarakat sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat sebagai subjek politik dan membangun nasional. Kekuatan politik berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan perannya dalam pendidikan politik bagi warga negara, terutama konstitunya, sehingga menjadi warga negara yang sadar hukum, yang memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara. Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008. Lalu ada yang kedua, yaitu pendekatan keluar. Nah, di sini Najwa bisa ngejelasin atau ngelanjutin apa itu pendekatan keluar? Nah, dilanjut ya. Jadi pendekatan keluar diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antar negara yang dimulai dari tataran internal, regional, supraregional
hingga global. Pendekatan keluar diwujudkan dengan cara berikut, yaitu yang pertama pada lingkup internal, yaitu melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil, yang dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat, serta penguatan dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, yang kedua ada pada lingkup regional. Politik dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk selalu aktif dan berperan dalam membangun dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam kerangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri. Dan boleh dilanjut, Fabian. Oke, jadi selanjutnya ada pada lingkup supraregional. Politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN plus 6 yang terdiri atas 10 negara anggota bersama-sama dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru melalui hubungan bilateral yang harmonis dan terpelihara serta diwujudkan dalam kerjasama yang lebih konkret. Dalam kerangka penguatan ASEAN plus 6 tersebut, kinerja politik luar negeri Indonesia harus mampu membangun hubungan dan kerjasama yang memberikan jaminan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak adanya intervensi, terutama jaminan tidak adanya agresi terhadap wilayah kedaulatan Indonesia. Yang terakhir, pada lingkup global, politik luar negeri harus memainkan perannya secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB, Gerakan Non-Blok atau GNB, Organisasi Konferensi Islam atau OKI, dan Forum Regional ASEAN atau ARF. Peran diplomasi harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi ancaman berdimensi politik yang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, serta melakukan langkah-langkah pencegahan. Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman politik yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, mengembangkan strategi pertahanan militer dalam konteks memperkuat usaha-usaha diplomasi yang dilakukan unsur pertahanan militer. Implementasi upaya pertahanan militer dalam konteks menghadapi ancaman berdimensi politik. Bersumber dari buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, edisi 86. Jadi di sini ada contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang politik. Sal, yang lu tahu, boleh tolong jelasin dong ada apa aja? Jadi ada politik uang. Kasus korupsi yang marak terjadi pada pemilu 2014 kemarin. Banyak partai politik yang melakukan politik uang ini dengan cara konversional, yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang. Lalu ada yang kedua, politik sara. Politik sara adalah politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama dan etnis, bahkan ideologi. Contoh kasusnya adalah puluhan orang yang mengaku warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan berdemo menolak Lurah Susan dengan alasan agama Lurah Susan yang dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung. Baru-baru ini merupakan produk kebijakan lelang lurah dari Gubernur DKI Jakarta. Jokowi penolakan atas Lurah Susan atas alasan agama sangatlah tidak tepat. Nah, Fabian tahu nggak selain dua itu ada apa lagi sih contoh kasus ancaman integrasinya? Oke, jadi selanjutnya yang ketiga itu ada politik oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan berikut sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh satu kelompok ataupun golongan masyarakat, baik dibedakan menurut keluarga ataupun kekayaan. Ini merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi. Demokrasi ini memiliki dua dimensi. Sebagai kasus contohnya, berkaitan dengan kasus suap yang ditijikan kepada Ratu Atut dan adiknya Tubagus, yang ternyata memiliki dinasti politiknya sendiri. Di antaranya, Kakak Tri Atut sebagai wali kota Tangerang Selatan, Kakak Tri Atut menjadi wali kota Serang, dan anak tirinya Hervani yang menjadi wakil Bupati Pandeglang. Hal ini menimbulkan kontroversi karena sistem politik di Banten tidak lagi murni atas nama demokrasi. Yang keempat, penyerangan batas wilayah negara. Kasus Ambalat.
Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur. Persoalan klaim dimulai saat adanya perjanjian tapal batas kontinental Indonesia yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia. Namun Indonesia akhirnya melihat hal tersebut sebagai ekspansi terhadap wilayah Indonesia dan mengurangi kedaulatan NKRI. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah strategi di bidang politik terwujud dengan adanya kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi Pancasila yang telah mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta mampu melaksanakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Baiklah, terima kasih untuk kebersamaan Anda di siang hari ini di acara podcast kami. Dan mungkin cukup sampai di sini kami menemani Anda. Semoga besok kita bisa berjumpa lagi di gelombang dan jam yang sama. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.